Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia, ya. Jadi, waktu itu kita membahas betapa rumitnya organ-organ pencernaan kita, mereka saling bekerja sama untuk menghasilkan yang namanya energi. Nah, ini kita masih membahas tentang organ-organ pencernaan kita. Tetapi kali ini yang kita bahas adalah kelainan ataupun penyakit yang ada pada sistem pencernaan, ya. Oke, sebelumnya pernah nggak kalian merasakan setelah kalian makan tiba-tiba pingin muntah, terus kadang-kadang mulas, dan juga kadang-kadang kita bisa merasakan sering bolak-balik ke kamar mandi. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berbagai macam gangguan pada sistem pencernaan kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan mengetahui berbagai macam kelainan pada sistem pencernaan kita. Yang kedua, kita akan mengetahui gejala ataupun faktor dan penyebab gangguan-gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, jadi Bapak harapkan dengan adanya kita mempelajari ini, Bapak harapkan kita nanti bisa menjadi lebih mawas diri, lebih menjaga, dan lebih tahu bagaimana memperlakukan organ-organ pencernaan ini. Mengingat betapa pentingnya organ-organ pencernaan ini, sudah seharusnya kita memberikan perhatian khusus kepada organ-organ pencernaan kita. Organ pencernaan yang sehat, maka proses pencernaan juga akan sehat. Jadi kalau sudah proses pencernaan berjalan dengan baik, maka kualitas hidup kita juga akan lebih baik tentunya. Maka inilah pentingnya kita mempelajari yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi Bapak harapkan pelajari dengan serius, pelajari dengan benar, dan kalau ada yang kamu pingin tanyakan di hari ini yang berkaitan dengan kehidupanmu sehari-hari, silakan ditanyakan. Kelainan organ pencernaan ini dapat terjadi berupa gejala yang ringan dan gejala yang berat, bahkan bisa menyebabkan kematian, ya. Oke, kita bahas kelainan yang pertama, ada namanya obesitas. Mungkin obesitas ini bukan istilah yang asing bagi kita, ya. Jadi obesitas ini adalah berat badan yang berlebihan. Nah, ini bisa dipicu karena makanan yang kita konsumsi itu berlebihan, sehingga energi yang ada di dalam makanan itu ditumpuk di dalam tubuh kita berupa lemak, ya. Obesitas ini sangat berbahaya. Dia dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga osteoartritis, ya. Obesitas umumnya terjadi karena konsumsi makanan yang berlebihan tadi ditambah dengan aktivitas yang sangat kurang atau boleh dikatakan malas gerak, ya. Tetapi selain itu bisa juga dipicu karena keturunan. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya obesitas, yang pertama adalah memperbanyak gerakan, ya, artinya kita olahraga, terus mengatur pola makan, dan ditambah dengan pengaturan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Harus kita perhatikan, jangan memasukkan makanan-makanan yang memiliki kalori yang tinggi atau energinya yang tinggi. Seperti misalnya kurangi konsumsi lemak, kurangi konsumsi makanan-makanan yang mengandung gula terlalu tinggi, ya, seperti coklat atau permen dan lain sebagainya. Yang kedua adalah karies gigi. Karies gigi atau kita lebih sering dengan istilah gigi berlubang, ini merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan terluar dari gigi, sehingga struktur dari gigi kita itu jadi berubah. Kadang-kadang nampak dia hitam, bahkan lubangnya itu nanti sampai ke bagian tulang gigi. Inilah yang menyebabkan kita pada saat mengkonsumsi makanan terasa ngilu, ya. Nah,
Ini bisa disebabkan karena kita kurang menjaga kebersihan mulut kita. Jadi, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kariesis gigi ini, yang pertama adalah menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Terus, membersihkan gigi menggunakan benang, ya, bukan benang layangan, ada benang gigi khusus. Terus bisa juga dilakukan dengan obat kumur atau berkumur menggunakan larutan garam dan air hangat, ya. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan yang terlalu manis seperti permen, minuman bersoda ataupun minuman manis lainnya supaya tidak menyebabkan terjadinya plak di gigi. Nah, kalau ada plak nanti itu bakteri berkembang biak. Kalau bakteri berkembang biak ini menyebabkan terjadinya lubang ataupun terjadi kariesis gigi itu nih. Berikutnya adalah MAH ataupun gastritis. Sakit MAH atau gastritis ini merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, dan meningkatnya asam lambung, terus stres dan makan tidak teratur, serta mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan juga asam. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, serta cuci tangan sebelum makan dan menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan juga kopi, ya. Yang berikutnya ada hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, terus sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Sedangkan kalau dia penderita hepatitis akut dapat mengalami menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limpa. Nah, kalau lebih parah, hepatitis ini nanti dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Yang berikutnya ada diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Ketika terjadi infeksi dinding usus besar, iritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Penderita diare dapat mengalami dehidrasi karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan. Selain itu, penderita diare juga mengalami mulas di perut karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah diare yaitu adalah menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi, terus makan makanan yang higienis, dan kita harus cuci tangan sebelum makan dan minum air yang dimasak. Berikutnya ada konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses yang keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebab konstipasi itu adalah kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah konstipasi, yang pertama adalah tidak sering menahan buang air besar. Makan makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah-buahan. Hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula seperti misalnya makanan-makanan manis, keju, makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Ditambah kita harus minum cukup, ya, minum cukup artinya kita harus mengkonsumsi kecukupan air kita, kurang lebih itu 8 gelas ya satu hari. Berikutnya ada namanya avitaminosis. Avitaminosis itu adalah kekurangan vitamin.
Nah, kalau kekurangan vitamin ini akan menyebabkan gangguan ataupun kelainan pada tubuh kita tergantung kepada jenis vitamin yang mengalami kekurangan itu ataupun avitaminosis tersebut. Nah, di sini kalau kita perhatikan secara baik-baik ya, avitaminosis oke, ini dapat kita lihat atau kita cermati pada video ini ya. Ya, kita perhatikan bagus-bagus. Ini adalah gejala kekurangan vitamin ya. Ya, bisa kita perhatikan bersama-sama. Berikutnya kekurangan mineral. Kekurangan mineral itu juga bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Dan gangguan yang ditimbulkannya tergantung kepada jenis daripada mineral yang kekurangan itu. Contoh, kita kekurangan kalsium. Nah, kalau kita kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Dan untuk berikutnya bisa kita perhatikan pada slide video ini ya. Oke. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga kita dapat menjaga organ-organ pencernaan kita sehingga tidak mengalami gangguan. Terakhir, jaga selalu kesehatan organ-organ pencernaan kita, karena dengan menjaga organ-organ pencernaan kita, maka kita secara otomatis sudah menjaga keberlangsungan daripada kehidupan kita. Karena keberadaan daripada organ pencernaan kita menentukan kualitas hidup kita. Kalau organ pencernaan kita bermasalah, kemungkinan besar maka akan terjadi masalah-masalah pada organ-organ tubuh kita yang lain, karena bisa menyebabkan terjadi kekurangan energi. Sekali lagi, jaga organ-organ pencernaannya dan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan higienis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.